saya akan paparkan kemiripan antara Al-Quran dengan Alkitab. Di dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat ke-63 sampai ke-64, apakah engkau memperhatikan benih yang engkau tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, ada juga ayat yang sama, mirip dengan pernyataan Allah itu, yaitu di dalam Korintus yang menyebutkan, jadi baik yang menyiram dan menanam bukanlah apa-apa, melainkan hanya Allah yang menumbuhkan. Mirip kan? Nah, kalau ini Bapak, ya ini boleh dimirip-miripkan karena memang mirip. Tetapi kalau Yohanes 3 ayat ke-16 dengan Maryam ayat ke-30, jomplang Bapak. Tidak ada mirip-miripnya. Yang satu menyebutkan anaknya yang tunggal, terus yang Al-Quran menyebutkan hamba Allah dan Nabi. Misalkan dia mengucapkan anak Allah nih, perempuan yang naik itu mengucapkan anak Allah. Cari di Al-Quran yang menyatakan Isa juga anak Allah. Baru bisa dimirip-miripkan. Sama ya? Sama-sama anak Allah ya. Siap, top. Gitu teman-teman. Lalu di dalam tafsirnya, di tafsir ND Trinitarian itu yang dibahas kokoh-kokoh kemarin, menyatakan sejatinya Yesus itu adalah seorang Mesias dan sekaligus menjadi perwujudan Allah di muka bumi. Jadi wujud Allah. Jadi kalau mau disamakan dengan surah Maryam ayat ke-30 itu, baik dari segi asbabun nuzulnya ataupun dari segi tafsirnya sangat jauh berbeda. Bahkan itu bertentangan. Tidak boleh dimirip-miripkan Bapak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Teringat dengan pertemuan saya dengan Ustadz Zulkarnain Ilmaduri. Beliau memberikan penjelasan dari salah satu buku ya teman-teman, buku dari Muhammadiyah, yang dimana dulu itu Muhammadiyah dijuluki sebagai Wahabi. Sebelum orang-orang kuliah ke Mekah Madinah pulang mendakwahkan sunnah, itu Muhammadiyah dijuluki Wahabi teman-teman. Dan kalau kita menelisik sejarah dari pertama berdirinya Muhammadiyah ini, ceritanya itu juga sangat membuka mata kita bahwa sejatinya organisasi yang dibuat setelah Muhammadiyah, yaitu NU, memang dari sejarah yang saya dengar, organisasi ini dibuat untuk menghalau gerakan dakwah Muhammadiyah teman-teman. Sehingga apa? Pergerakan demi pergerakan, banyak sekali penentangan antara Muhammadiyah dan organisasi ini. Dan itu terjadi sampai beberapa puluh tahun yang lalu. Masih ada pertentangan antara dakwah Muhammadiyah dengan Aswaja. Sampai pada akhirnya anak bangsa yang kuliah ke Mekah Madinah lalu membawa ilmu syariat dari sana dan didakwahkan di Indonesia, beralih teman-teman. Yang awalnya dulu puluhan tahun yang lalu masih bertentangan dengan Muhammadiyah, beralih teman-teman. Beralih kepada dakwah Salafi yang dituding-tuding Wahabi juga. Dan dengan berjalannya waktu, Muhammadiyah mulai berubah teman-teman. Yang dimana ada Kristen Muhammadiyah, ada Muhammadiyah yang sudah mulai berkolaborasi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita bisa melihat Muhammadiyah sendiri yang menempuh pendidikan di sana bukan hanya orang-orang Muhammadiyah, tetapi berbagai macam kalangan. Bahkan orang non-Muslim pun menempuh pendidikan di situ. Kalau saya pribadi kan berharap setiap organisasi itu membawakan dakwah ya, membawa orang dari faham sebelumnya untuk mengenal faham yang mereka yakini. Tapi tidak teman-teman. Dan yang jauh lebih parah, memirip-miripkan teman-teman, memirip-miripkan. Dan sampai pada saat ini Harry Pras, dan sekarang ketika Harry Pras berusaha untuk menyampaikan apa yang didakwahkan oleh para asatidz Salafi, Harry Pras difitnah buzzer Wahabi. Saya sebenarnya tidak takut dijuluki Wahabi ya teman-teman. Kalau orang yang dituduh Wahabi itu adalah pengikut Rasulullah SAW yang sahih-sahih. Dan kalau saya dijuluki buzzer Wahabi, maka saya akan juluki kalian buzzernya Aswaja gitu. Isinya apa? Fitnah teman-teman. Berbeda antara bantahan dengan fitnah itu berbeda. Orang membantah menggunakan dalil, tetapi orang memfitnah dengan opini teman-teman, dengan asumsi yang liar yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum seperti ini. Dan sekarang Harry Pras ditantang oleh buzzer Aswaja ini untuk menanggapi video dari Dr. Zakir Naik yang mengatakan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sama-sama datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Dr. Zakir Naik saja menyamakan antara kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Kan memang kita disuruh untuk beriman kepada 3 kitab sebelumnya, tapi bukan kitab yang ada sekarang ya. Dan saya juga di-tag di satu postingan yang mengatakan kalau saya itu adalah buzzer Wahabi katanya. Lalu ditantang untuk memberikan tanggapan terhadap video tersebut, yaitu video dari Dr. Zakir Naik. Coba kita langsung ke video.
There are many people who say, lihat teman-teman, tulisannya Aswaja Natuna, berarti dia adalah buzzernya Aswaja ya teman-teman. Kalau kita kan tidak salafi ini, salafi no, ya nggak ada. Kita hanya menyampaikan yang hak dan kita membantah yang batil. Kalau mereka nggak, perwakilan, buzzer, ini yang benar-benar bisa dikatakan buzzer teman-teman. Pranikah buzzer Wahabi seperti Harry Pras mengkritik Dr. Zakir Naik. Apanya yang mau dikritik? Ya, Dr. Zakir Naik berkata ada banyak kesamaan antara Bible dan Al-Quran. Kok Wahabiyun bungkam melihat pernyataan Dr. Zakir Naik ini? Ingat, yang sama itu memang jelas ada yang sama. Ya, mirip. Mirip ya sama, sama ya mirip. Sama-sama itu pokoknya, mirip dan sama itu sama sudah. Ya, di sini ada banyak kesamaan, yaitu antara Bible dengan Al-Quran. Karena Bible diyakini oleh mereka dari kitab Injil atau Taurat, teman-teman. Dan apakah secara berkala itu kitab-kitab sebelumnya mau kita pakai juga dalam beragama? Wahai buzzer Aswaja, apakah mau kita pakai dalam beragama? Meskipun ada kesamaan, coba kita lihat bagaimana perkataan dari Dr. Zakir Naik mengenai kesamaan ini. The Prophet knows Billah. He copied the Quran from the Bible. And we do agree that there are similarities between the Bible and the Quran. Tuh, jelas ya. Ada banyak kesamaan ya teman-teman dalam Bible dan Al-Quran. No, just because there is similarities between the Bible and the Quran, that does not mean the Quran has been copied from the Bible. There is a possibility that both of them have a common source. Betul. And we know that the source of all the revelations was one true Almighty God. Iya. Suppose a student A in the examination, he copies from the textbook of science. And student B also copies from the textbook of science. Oke. That does not mean B has copied from A or A has copied from B. Both copied from the original source, the textbook of science. Similarly, the source of all the revelations, it is Almighty God. If we say that the Quran has been copied from the Bible because there are common points, then we can say that Jesus Christ, peace be upon him, knows Billah. He has copied from the Old Testament because there are similarities between the Old and the New Testament. We know that the similarities are because both have a common source, that is one Almighty God. Ya. Di sini jelas bahwa kitab-kitab tersebut bersumber dari Tuhan yang sama awalnya, teman-teman. Dan itu sudah saya dialogkan dengan salah satu koko-koko ya, teman-teman. Beliau merespon video saya, lalu beliau berdebat dengan saya panjang lebar. Mas Heri, kenapa hanya fokus kepada Yohanes 3 ayat 16 katanya? Kenapa tidak fokus kepada ayat-ayat yang lain? Karena saya tahu di dalam Al-Quran dengan Alkitab itu ada yang mirip memang. Dari segi kalimatnya memang ada banyak kemiripan. Tetapi di sini yang kita bahas adalah makna. Makna dari ayat yang dibacakan. Ketika perempuan Kristen itu memberikan penjelasan mengenai Alkitab Yohanes 3 ayat ke-16. Bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya siapa? Ya anak Allah, anak Tuhan kalau begitu. Lalu kokoh-kokoh itu berkelit, teman-teman, bahwa apakah itu anak Allah atau anak Tuhan? Apakah itu anak yang tunggal atau anak Allah? Padahal jelas Allah memberikan anaknya. Anaknya siapa? Di sini ayat ini bertentangan dan tidak bisa dimiripkan. Ini yang kita bahas. Bukan keseluruhannya ada yang mirip dan tidak. Karena apa? Umar bin Khattab saja ketika membawakan mushaf dari Alkitab sebelumnya, Nabi Muhammad SAW marah, teman-teman. Belum dimirip-miripkan itu. Karena memang di dalam Alkitab itu turun dari Allah yang sama, lalu dirubah-rubah. Celakalah tangan-tangan yang merubah Alkitab. Ada dalilnya seperti itu. Lalu bagaimana kalian masih mengambil rujukan dari kitab sebelumnya? Dihapus, teman-teman. Dihapus. Diutusnya Rasul untuk menghapus syariat sebelumnya. Dari syariat Nabi terdahulu sampai syariatnya Nabi Muhammad SAW. Semua mengajarkan Islam. Cuman diutusnya Nabi per Nabi itu ada syariat yang dirubah, teman-teman. Dirubahlah syariat itu ketika diutus Nabi yang baru. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka selesai urusan. Syariat-syariat yang sebelumnya itu dihapus, diganti dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Dan berbicara tentang kesamaan, memang ada kalimat-kalimat yang sama, tetapi yang tidak sama jangan disama-samakan. Di Yohanes 3 ayat ke-16 itu disebutkan bahwa Isa adalah anak Allah. Sedangkan di dalam surah Maryam ayat ke-30 itu disebutkan kalau Isa adalah hamba Allah
dan nabi, teman-teman. Jadi ini perbedaan. Kenapa harus dimirip-miripkan? Gak ada mirip-miripnya sama sekali. Mau dibaca dari asbabun nuzulnya, mau dibaca dari segi tafsirnya, kedua belah tafsir ini gak sama sekali. Bahkan di ND, itu dalam ND Trinitarian itu disebutkan bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang diutus Allah ke dunia, dan di dunia dia menjadi perwujudan Allah. Apakah iya Allah itu di dunia berwujud manusia? Sedangkan Allah itu tidak bisa digambarkan wujudnya, tidak bisa digambarkan seperti apa bentuknya. Jadi untuk mencari pembenaran itu banyak sekali, dan bahkan sampai ke arah-arah yang sangat berbahaya bahwa Al-Quran itu adalah wujud Allah katanya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya. Sampai seperti itu untuk mencari pembelaan. Dan begitu pun ini, akun ini, teman-teman. Memang dari awal akun ini sering menyerang saya dengan serangan-serangan yang tidak perlu saya bahas sebenarnya. Kasihan saya, ya. Dan setelah saya mencoba untuk membahas ini, di mana Dr. Zakir Naik memberikan pernyataan kalau Bible itu ada kesamaan dengan Al-Quran. Ya memang ada kesamaannya. Saya juga membaca-baca, teman-teman, bahwa memang ada kalimat-kalimat yang sama. Makanya banyak orang-orang Kristen mu'alaf karena melihat kalau Bible itu atau Injil, ya teman-teman, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi sebelumnya. Namun ada perubahan-perubahan di situ. Sehingga apa? Membuat orang-orang yang membacanya dengan serius mendapatkan hidayah. Karena di samping adanya persamaan di dalam Alkitab dengan Al-Quran, ada penyimpangan-penyimpangan yang sama sekali tidak mirip dengan Al-Quran. Disitulah letak kerancuan dan ambigunya kitab tersebut, teman-teman. Dan berbicara tentang Dr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik mengatakan memang bahwa adanya kesamaan antara Al-Quran dengan Alkitab itu menunjukkan bahwa Alkitab itu diturunkan oleh Tuhan yang sama. Dan memang betul, itu diturunkan oleh Tuhan yang sama, cuman dirubah-rubah. Itu juga sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya apabila saudaraku Musa masih hidup, maka pastilah dia akan ikut aku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kitab-kitab sebelum dari Al-Quran tidak boleh dijadikan rujukan untuk berhukum. Apalagi ada ayat yang sejatinya bertentangan lalu dimirip-miripkan. Jadi memang kalau kita ingin mencari pembenaran, ya Ustadz Adi Hidayat bisa menjadi benar, saya bisa salah. Kalau saya mau mencari pembenaran juga, ya saya bisa benar, Ustadz Adi Hidayat bisa salah. Namun di sini kebenaran tentulah diukur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat? Sedangkan saya pribadi tidak bicara sendirian. Banyak ulama-ulama yang juga angkat bicara, ustadz-ustadz yang angkat bicara. Bukan saya pribadi yang angkat bicara. Maka dari itu dikatakan sama antara Al-Quran dengan Bible bukan berarti keseluruhannya sama. Ada banyak kesamaan. Kalau saya kan berbeda dengan akun penebar fitnah ini, teman-teman, Bazir Aswaja ini. Dia kan menyatakan, coba tuh bahas Dr. Zakir Naik yang menyatakan banyak kesamaan Al-Quran dengan Bible. Memang betul, teman-teman. Di dalam Bible dan Al-Quran memang ada beberapa yang mirip, ya. Ada kesamaan karena memang sama-sama turun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui, setelah Rasulullah SAW diutus, maka ketiga kitab yang perlu kita imani ini, pernah diturunkan ini, sudah tidak berlaku lagi untuk kita jadikan sebagai rujukan berhukum setelah Nabi Muhammad SAW. Maka sangat fatal apabila kita menjadikan pembenaran apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat yang memirip-miripkan ayat yang sejatinya sama sekali tidak mirip. Yang dimana di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu dinyatakan Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk sekalian manusia di seluruh dunia. Lalu di dalam tafsirnya, di tafsir ND Trinitarian itu yang dibahas kokoh-kokoh kemarin, menyatakan sejatinya Yesus itu adalah seorang Mesias dan sekaligus menjadi perwujudan Allah di muka bumi. Jadi wujud Allah. Jadi kalau mau disamakan dengan surah Maryam ayat ke-30 itu, baik dari segi asbabun nuzulnya ataupun dari segi tafsirnya sangat jauh berbeda. Bahkan itu bertentangan. Tidak boleh dimirip-miripkan, Bapak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau kita mau menyamakan, saya akan paparkan kemiripan antara Al-Quran dengan Alkitab. Di dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat ke-63 sampai ke-64, apakah engkau memperhatikan benih yang engkau tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada juga ayat yang sama, mirip dengan pernyataan Allah itu, yaitu di dalam Korintus yang menyebutkan, jadi baik yang menyiram dan menanam bukanlah apa-apa, melainkan hanya Allah yang menumbuhkan. Mirip kan? Nah, kalau ini Bapak, ya ini boleh dimirip-miripkan karena memang mirip.
Tetapi kalau Yohanes 3 ayat ke-16 dengan Maryam ayat ke-30, jomplang Bapak. Tidak ada mirip-miripnya. Yang satu menyebutkan anaknya yang tunggal, terus yang Al-Quran menyebutkan hamba Allah dan Nabi. Misalkan dia mengucapkan anak Allah nih, perempuan yang naik itu mengucapkan anak Allah. Cari di Al-Quran yang menyatakan Isa juga anak Allah. Baru bisa dimirip-miripkan. Sama ya? Sama-sama anak Allah ya? Siap, top. Gitu teman-teman.